Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Bukan berarti saya itu paling pandai, itu tidak. Cuma saya hanya ingin menyampaikan materi yang telah kami peroleh di dalam EGA, yaitu EOA Academy, yang selama 27 modul kami lewati dalam waktu 1,5 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit, itu mencuplik satu modul dari 27 modul tersebut. Saya hanya mengambil materi yaitu versus bank dan emas. Ya. Sebelum kita belajar bersama, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dalam kita menerima materi tersebut, kita belajar bersama, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibukakan, dimudahkan ilmunya sehingga bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Dan mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila banyak kesalahan yang kami perbuat sehingga menjadikan kita itu sulit untuk menerima ilmu. Astaghfirullahaladzim. 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 Lanjut. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya, kita dari kecil sampai tua itu sudah diajarkan bahwa paling tidak kita mencari ilmu itu dari lahir hingga wafatnya, atau ibaratnya dari ayunan sampai liang kubur. Nah, disinilah yang kami terima selama mengikuti akademi ini, juga kami ajarkan, ibaratnya karena kami berikan dan tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Walaupun ini bukan ilmu yang harusnya kita ilmu setelah kedinasan, tapi ini di luar kedinasan, tetapi mudah-mudahan ilmu ini juga akan memberikan kita wawasan. Yaitu apa? When you stop learning, you start dying. Ketika kita berhenti belajar, maka kami atau kamu semuanya adalah sedang memulai kematianmu. Naudzubillah min dzalik. Jadi berusahalah, mudah-mudahan kita selalu sebagai orang Islam yang mau belajar apapun itu, dan itu menjadikan kita sebagai insan yang terus tambah ilmu dan terus tambah ilmu. Nah, kalau kita sudah mau belajar, apa yaitu? Apa? Learning, sharing, saving, cering-cering, dan blessing. Apa itu maknanya? Learning, kita belajar. Sharing, kita belajar apa bersama-sama teman, menyampaikannya. Kemudian baru kita bisa saving, menyimpan. Ya, entah menyimpan ilmu boleh, menyimpan emas boleh. Nah, baru cering-cering. Nah, cering-cering itu uang, mungkin pemasukan, dan yang terakhir blessing, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Lanjut. Nah, saya mungkin sedikit bertanya sama Bapak dan Ibu semuanya. Apakah ini yang biasa Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Satu,
gaji naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Betul apa tidak? Ya. Kita merasa gaji itu naik terus ya Pak ya. Setiap tahun naik. Tapi apakah kebutuhan kita tercukupi semuanya? Cukup. Alhamdulillah. Yang kedua, permasalahan yang kita rasakan yaitu yang kedua adalah aset berkurang dengan menabung di bank. Tidak pernah dirasakan ya Pak ya? Tidak punya uang. Oke. Yang ketiga, impian sulit terwujud karena harga impian kita itu semakin mahal. Saya pengen beli mobil Avanza 125 juta. Begitu kita kejar, tambah tahun naik. Maka dengan gaji kita tidak mencukupi untuk beli mobil, nggak cukup. Harusnya yang jangan pakai leasing, pakai cash gitu loh. Yang dimaksud itu cash. Berikutnya bahwa memiliki sifat konsumtif atau boros, ya apa tidak? Ibu-ibu ya? Belanja. Ya mohon maaf, ya semuanya kita sebenarnya kan biasalah. Ya, rokok. Ya paling tidak, ya budaya konsumtif itu memang banyak menghantui rakyat Indonesia. Sehingga apa? Kebiasaan itu menjadikan kita sulit menabung. Lanjut, bahwa kita itu bingung merencanakan masa depan. Kalau ditanya, Bapak Ibu pengen beli mobil mewah? Enggak. Uangnya mahal. Kepengen rumahnya bagus? Tidak. Kepengen putra putrinya sekolah dengan nyaman, tidak kekurangan dana? Iya. Kepengen segera naik haji atau umroh bersama keluarga? Alhamdulillah. Nah, jadi banyak sekali impian-impian yang ada di kepala kita itu ibaratnya tidak terpenuhi. Sebetulnya di balik itu semua ada apa? Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, terutama PNS, tidak PNS pun sekarang sudah biasa buka rekening. Usia 17 tahun itu gugup, kepengen apa? Buka rekening. Biasanya, nah di sini rekening yang kita punya otomatis berhubungan dengan bank. Bukan berarti dari ini dari EO Agol membelajari para agen dan membernya itu untuk benci sama bank. Itu tidak benci. Kita dengan pemerintah itu tidak bermusuhan. Sebab apa? Cuma dari perusahaan membelajari para agen dan membernya itu untuk bisa berhitung. Jadi ilmunya nanti bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita lihat bagaimana nasib uang kita ketika menabung di bank. Bapak Ibu silahkan percaya atau tidak, tetapi kami belajar berdasarkan bukti. Oke, kita lihat tabungan di bank ketika 0 rupiah sampai 1 juta itu bunganya 0,00%. Saya tanya, Bang, misalnya itu di buku rekening ya di belakang, bunyinya bunga apa SHU? Bunga ya? Bukan bunga dina, bunga. Terus saya tanya, ketika berhubungan dengan koperasi, di situ transaksinya atau akadnya bunga apa jasa? Jasa. Alhamdulillah. Nah, ketika kita belajar di dalamnya terdapat bunga, silahkan nanya ke Pak Mudakir, Pak Kiai, Pak. Kalau yang ada bunganya Pak Panhansa. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Nah, ketika berhubungan dengan bunga, itu masuk kategori riba bukan Pak?
Gimana baru tambing? Cicil. Ya. Oh, ya darurat. Oke. Nah, disinilah kita berusaha membuka mata kita bahwa di dalam Al-Quran, silakan percaya atau tidak percaya, musuh yang benar-benar nyata di muka bumi adalah riba. Kalau bapak dan ibu berhubungan dengan riba, berarti sudah melawan agama, ketentuan Allah. Alhamdulillah. Istighfar tidak, Bu. Istighfar tidak, Bu. Nah, maka ketika dunia mau hancur, mau banyak bencana, ya, kita harus istighfar. Maka kemungkinan disinilah ya bahwa bukan adab ya, bencana dan lain sebagainya, mungkin karena kelalaian kita. Katanya mayoritas agama Islam paham tentang riba, namun masih banyak, hampir seluruhnya itu ya melakukan transaksi. Jadi berusahalah nanti kita flashback ke belakang, kita coba telusuri sebetulnya apa sih harta kita, manfaat apa tidak sih. Apalagi kita punya anak, cucu, nanti akan terus gitu ya, generasi berikutnya kalau kita masih berhubungan dengan riba, na'udzubillahi dari. Moga-moga nanti berusaha memutus segera mata rantai riba. Lanjut, ini. Nah tadi bahwa 0,0 rupiah sampai 1 juta itu bunganya 0,0%. Nah kita, ini hitungan dalam setahun ya Bapak Ibu ya. Dalam 1 tahun kita menabung di bank baru tidak terkena inflasi, itu kalau kita menaruh uang sejumlah 20 juta. Silahkan dicek tabungan kita di bank, ketika dihitung dalam 1 tahun itu ada pengembalian 6.000 rupiah kalau tabungan kita itu 20 juta. Wow. Ya kan? Tabungan kita berapa di bank? Nah, kalau tidak nyampe 20 juta, berarti kita sekali menaruh 20 juta di bank dalam 1 tahun, kita tidak tambah, maka di akhir tahun silakan bisa dicek. Maka ketemunya uang kita itu tinggal 18.998.800 rupiah. Itu kalau didiamkan, tidak kita tambah saldonya dalam 1 tahun. Nah, kalau kita naruh uang 50 juta dalam 1 tahun, itu baru dapat bunga 222.000. Ini fakta, bukan mitos. Jadi silahkan dibuka pikiran kita. Sebab apa? Kita umat Islam. Ya besok tobat, besok saya mau pindah ke koperasi. Silakan, ya. Biar koperasinya Bu Sri nanti itu laris. Ya. Insya Allah tidak ya Bu ya. Iya. Tidak. Lanjut. Nah, tabungan di bank itu kalau 0,1 sampai 1% per tahun itu sudah bunganya riba, belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Tadi ingat di tabel yang di depan tadi. Nah, sedangkan kalau deposito dengan bunga itu maksimal 10% per tahun dan bunganya itu berbunga-bunga. Iya, tidak bisa putus dengan bunga. Ya, karena bunga Dina. Lanjut yang ketiga, emas murni pertumbuhannya itu rata-rata adalah 15 sampai 40% per tahun. Nah, saya tanya, Rasulullah sampai zamannya Khulafaur Rasyidin, boleh dicek dengan keilmuannya Pak Muslimin, umat Islam pernah jaya? Ya tidak? Ya.
jaya. Ketika masa kejayaannya umat Islam itu adalah alat tukarnya dinar dirham. Ketika masa itu tidak menyinggung ya, Bapak ya, tidak menyinggung. Ketika masa itu, ya dinar dan dirham itu luar biasa. Umat Islam jaya. Kan hanya sekitar berapa tahun lah, hampir menyentuh 100 tahun kembali akan mengulangi itu. Jadi kurang dari 100 tahun itu baru kejayaan Islam itu lepas dari tangan kita umat Islam. Nah setelah itu ya itu kita langsung hilang, kejayaan Islam hilang. Nah masa-masa sekarang kalau boleh saya sampaikan bahwa kita akan setiap 100 tahun akan mengulangi kejayaan itu kembali. Nah maka bersiap-siaplah umat Islam. Saya tidak hanya penyambung lidah dari ibaratnya ketika materi itu tidak, silakan dikaji dengan beliau para ahli agama Islam yang sudah pelaku kitab, silakan ditanya apa benar suatu saat itu kejayaan Islam akan kita raih kembali gitu. Yakin tidak Bapak Ibu? Insya Allah. Ya. Bahkan ada yang memprediksi 100 tahunnya sampai datang itu diperkirakan tahun 2024. Sekarang 2020 ya. Masa pensiun. Ya. Kurang 4 tahun lagi Bapak Ibu. 4 tahun lagi maka kita para agen member itu sebagai garda depan menyampaikan amanat ilmu tentang emas ini. Tolonglah umat Islam itu besok yang akan bertahan hidup dan akan siap mengalami kejayaan kembali terulang lagi. Tidak kita berarti jatuh pada anak cucu kita. Itu akan terulang kembali. Masa itu sudah berubah menjadi masa dinar dirham. Karena ketika kami belajar sebetulnya ada 4 masa. Alat tukar di dalam perdagangan, di dalam keseharian kita itu ada 4 masa. Pertama itu barter. Itu dilakukan ketika masa-masa sebelum ada uang, belum ada koin. Yang kedua adalah koin emas, yaitu masa kejayaan umat Islam sampai Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga itu uang kertas. Nah, uang kertas inilah yang menjadikan momok, menjadikan bangsa Indonesia ini terporak-poranda dalam krisis ekonomi dan lain sebagainya, susah untuk seolah-olah untuk bangkit itu merasa susah sekali. Nah terakhir, ketika uang kertas itu sudah tidak berlaku lagi, masa terakhir adalah dinar dan dirham. Salah satunya mengapa EOA itu bentuknya adalah koin kecil. Koin kecil itu adalah kita mengimpor, ibaratnya mengambil dari bentuknya dinar dirham dari kepingan yang paling kecil dengan harga 100 ribuan itu diusahakan semua umat Islam bisa pegang itu, bisa nyimpan itu dengan harga yang kecil. Nanti kalau sudah ada 5 bisa ditukar 0,5, ada 10 bisa ditukar 1 gram dan selanjutnya silahkan pundi-pundi hasil kerja kita itu sisihkan. Bukan berarti saya itu sedang promosi saya sebagai penjual emas, itu tidak. Kami dibimbing dari atas itu adalah apa? Sebagai penyelamat aset. Jadi aset Bapak dan Ibu semuanya silakan dikumpulkan sekuat tenaga. Katanya apa? Apa bisa umat Islam ketika bersatu itu mengambil lagi? Ibaratnya apa? Kita dipelajari. Allahu Akbar, ketika kita belajar dari orang luar yang bukan dari EOA gitu ya, kita mengambil, yaitu silakan nanti bisa dicari itu di channelnya Godfather, itu dia mengedukasi emas seluruh masyarakat Indonesia. Dia tidak memihak satupun, dia mempelajari kami kepada para agen ini. Indonesia memiliki harta kekayaan emas yang luar biasa.
peringkat 5 atau 6 itu di dunia. Sedangkan di benua Asia kita peringkat 2. Tetapi kenyataannya harta yang sesungguhnya ada di mulut bumi Indonesia itu lepas. Itu loh, lepas. Kenapa? Banyak orang Islam yang tidak teredukasi, tidak tersampaikan materinya. Jadi mereka, ibaratnya banyak umat Islam itu tidak kembali lagi terlena oleh dunia, terus tidak berpikir kembali. Nah, masa-masa sekarang, karena sekarang sudah mulai krisis ekonomi, ada pandemi, entah apa lagi besok. Tahun 2024 ada pemilu pilpres. Nah, mungkin di situ kalau kita berdoa aman-aman saja untuk bangsa Indonesia, mudah-mudahan tidak ada kekacauan dan lain sebagainya. Karena salah satu faktor yang menjadikan dunia itu ibaratnya rupiah menjadi tidak stabil itu karena apa? Faktor krisis ekonomi dan pandemi, gejolak inflasi yang luar biasa. Nah, maka saya hanya bertugas untuk menyampaikan materi ini. Lanjut bahwa kita berusaha, ayolah belajar. Bagaimana kalau kita menyimpan emas itu atau rupiah? Nanti Bapak Ibu bisa perbandingkan. Misalkan yang atas, gambar yang atas itu adalah selamat. Selamat cara orang Jawa ini dijenengi selamat ya wis selamat sampai orang buri. Tapi kalau yang di bawah itu gambarnya Ahmad. Ya. Sama-sama terima gaji dari atasan, gaji plus bonusnya ketika pada bulan April 2017 sama-sama menerima 15 juta. Si Selamat menaruh uangnya yang 15 juta tersebut di bank. Tetapi si Ahmad dia membelikan emas. Ketika pada tahun 2017 emas itu harganya 591.000 per gram. Maka dari uang 15 juta dia menerima 26,7 gram. Nah, kemudian lanjut, ketika 2020 pada bulan Agustus apa yang akan terjadi? Padahal Selamat dan Ahmad tadi punya keinginan ingin umroh. Nah, si uang Ahmad itu lolos. Karena begitu yang 15 juta dikonversikan ke emas menjadi 26,7 gram, ketika di Agustus 2020 sekarang emas menjadi 1.050.000 per gram, maka ketika dikonversikan diuangkan punya Ahmad menjadi 28 juta, sedangkan punya Selamat yang ketika ditaruh di bank terus nggak pernah dia apa-apakan, ketika dibuka dia kaget, wow, kok uang saya menjadi 14,9 juta, berarti yang 100.000 hilang. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah Selamat bisa menunaikan umroh? Tidak, karena tidak terkejar impiannya. Tetapi ketika Ahmad 28 juta, dia masih punya pengembalian uang. Karena dari 26,7 gram tadi ketika diuangkan menjadi 28 juta, sedangkan biaya umroh itu adalah 25 juta, katakannya seperti itu. Berarti masih ada sisa 3 juta. Berarti Selamat hanya gigit jari, tetapi si Ahmad bisa lenggang dia melaksanakan umroh. Lanjut. Nah, maka akan terjadi perbedaan. Ketika perbandingan menabung uang di bank dan emas, maka ketika menabung di bank terdampak inflasi dan dana sulit berkembang. Sedangkan di emas anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahunnya. Yang kedua, ketika di bank bunga tabungannya rendah, bahkan riba. Sedangkan di emas anti riba. Yang ketiga, ketika menabung di bank ada beban biaya admin, tapi di dalam emas tidak ada biaya penyimpanan. Yang keempat, ketika di bank dikenakan biaya pajak setiap bulan, tetapi di emas tidak terkena pajak.
Yang kelima, adanya limitasi atau aturan bank. Ketika menarik di atas 100 juta, tunggu ya, nanti 2 hari lagi uangnya cair. Nah, tidak langsung cash. Tetapi kalau di emas itu sudah langsung. Saya gadaikan emas 120 gram dalam hitungan menit setengah jam langsung cair, timbul. Jadi aman. Ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik ataupun mudah hilang ketika di bank. Coba kalau ada krisis ekonomi, misalnya kekacauan suatu negara, ekonominya porak-poranda, kita menabung di bank. Waktu itu kita butuh, kita mau pergi, mau lari kemana? Saya mau tarik uang dulu di bank, saya mau tarik dulu. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, ketika di dalam bentuk emas itu mudah dicairkan. Bahkan kalau kita terima fisiknya, kita mau lari, kita mau bawa. Nah, inilah salah satu. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa tidak takut ketika simpan uang emas banyak? Nah, Bapak Ibu yang punya mobil harganya berapa? 120 juta ya. Ditaruh di depan, kelihatan orang, itu harga 120 juta loh. Takut nggak hilang? Di rumah, di garasi, takut nggak? Motor di depan, baru 18 juta. Hanya ditaruh di depan situ, takut hilang? Asal sudah dikunci, tidak hilang. Apalagi emas sekilo, kelihatan nggak? Bu Umi Baroro punya sekilo di tas. Dia tidak bilang ke siapa-siapa. Ada yang tahu? Kan tidak. Tapi rawan hilang. Emang cerita-cerita? Yang tahu. Ya. Bu Umi Baroro ke pasar. Bu, saya bawa uang emas loh, ini sekilo. Gitu. Nah, berarti nanti kalau itu pas di lubang sawah sana, saya cegah. Karena dia bilang hilang. Kalau dia tidak bilang, ada yang tahu? Kan nggak ada yang tahu lah. Terus sekarang kayak masakan bisa kecium baunya ya. Wah, ini Pak Rois lagi nyambel terasi dong. Tapi ketika emas disimpan di rumah sekilo, baunya kecium? Kan tidak kecium. Nah, sebetulnya kita menyimpan emas itu kan bukan riya, tidak pamer kepada orang. Sifatnya hanya menabung. Jadi kalau menabung, ya jangan pamer. Aku punya emas di rumah 2 on. Nah, otomatis kan berarti dia sama saja memberitahu orang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, disinilah yang terakhir bahwa tadi sudah melihat konversi dari uang kertas ke emas. Dan bagaimana itu menabung di bank dan perbandingannya dengan di emas. Nah, sekarang, jadi sebetulnya cara kita untuk mensiasati itu tadi yang di depan, masalah tersebut yang di depan, itu sebetulnya tinggal ada 3 cara. Yang pertama adalah kita membuat alokasi dana ideal. Jadi dana ideal, misal saya mau berangkat haji. Kalau dikonversi sekarang itu 35 juta. 1 gramnya sekarang adalah 1 juta. Berarti ibaratnya sekarang saya simpan dana dalam bentuk emas itu 35 gram. Mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun, semakin ke belakang semakin banyak. Karena pernah kita hitung-hitungan bersama teman-teman gitu ya. Ketika nabung emas itu di tahun misalnya 2015 sejumlah 154 gram. Ditarik ke belakang ke sini dari jumlah emasnya menurun memang. Menurun dari 154 gram menjadi 67 gram, tetapi kan harganya kan naik. Nah, dihitung. Berarti dihitung, kalau dulu itu konversi hanya 1 orang, sekarang dibuka buat berangkat 5 orang. Kan subhanallah.
memang Allah itu tidak akan bohong terhadap semuanya yang sudah dinaskan. Oke. Hanya ini mungkin nanti ketika ada pertanyaan bisa sharing bersama di luar ini semuanya. Ini materi. Jadi saya tutup. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami semuanya. Bapak Ibu, Bapak, mudah-mudahan kita sebagai orang Islam terbuka kembali mata kita kembali ke kejayaan Islam yang sesungguhnya. Nah, boleh nanti kita sharing walaupun ini sudah ditutup, nanti kita bisa bincang-bincang ada pengalaman apa dan apa kita bisa sharing semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bareng bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan tutur kata saya ketika menyampaikan banyak kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.